semuanya. Jadi pada saat ini saya dan tim kelompok saya Evolusi Proyek akan mengadakan wawancara dengan salah satu pengusaha atau bisa dikatakan influencer gitu ya Bang, atau hobi sih. Hobi aja gitu ya. Atau freelance lah ya. Nama saya sih Muhammad Sandan, kuliahnya di Bintan, jurusan ilmu ekonomi sih. Ya, terakhir. Berarti kita sebenarnya masih dalam jurusan satu prodi gitu. Benar. Latar belakang bisnis Abang di bisnis apa nih, digital documentation, bisa dikatakan itu ya. Latar belakangnya sih sebenarnya dari hobi sendiri. Dari SMP tuh udah kayak hobi foto lah ya, fotografi kan. Itu udah dari lama ya. Cuman dulu awal-awalnya masih pakai kamera HP. Kayak itu lomba, ya dapat lah gitu. Menang, kadang-kadang menang gitu kan. Jadi di modalkan orang tua, dibelikan kamera waktu SMA. Jadi kayak waktu SMA tuh benar-benar cuma untuk mikirin hobi, kayak untuk bahkan untuk ngerjain tugas pun kadang saya lumayan effort lah untuk video atau apa gitu kan. Berarti kalau tugas-tugas buat video kayak gini itu udah itulah di luar inilah ya. Ya kayak udah biasa dan sering biasaan, jadi kayak hobi gitu. Masuk kuliah tuh saya kayak ikut organisasi gitu ya. Kalau boleh tahu organisasi apa? MEPA kan. Keren mahasiswa bikin pembangunan. Di situ tuh saya tuh ketemu kayak orang-orang yang satu frekuensi ibaratnya gitu. Berarti sesama punya kemampuan untuk editing. Ya, gitu. Ya. Sering ngumpul, sharing-sharing gitu kan. Kayak dan kami pun pas kemarin awal-awal kuliah tuh kayak masih sering juga digunain sama kampus atau apa gitu untuk kerja lah ibaratnya, dokumentasi buat video ataupun foto itu. Jadi kayak kami mikir kenapa nggak hobi ini kami buat kayak wadah gitu ya, buat usaha itulah ibaratnya. Berarti nggak hanya hobi tapi bisa memberikan income gitu. Nah, jadi nama usahanya itu kan low cost production. Arti kata dari low cost atau disingkat dari LP production itu tuh ada makna tersendiri gitu nggak sih Bang Zidan? Sebenarnya kalau low cost ini sih lebih ke ini sih kayak kami ingin buat kayak sebuah produksi suatu karya gitu, tapi nggak perlu biaya yang gede. Kami juga ingin ngebuat orang tuh tahu kalau kami ini ada dengan biaya yang rendah pun bisa gitu. Misalnya kayak mau buat video gitu yang acara event gitu dengan harga yang lebih murah tapi bisa dapat kualitas yang maksimal lah ibaratnya. Berarti bahkan dengan dompet yang pas-pasan aja tapi bisa dapat kualitas yang benar-benar maksimal. Iya, disesuaikan lagi dengan budgetnya. Nah, kalau ngomongin soal bisnis itu kan pasti punya strategi kan. Jadi kalau misalnya Abang sendiri meletakkan strategi bisnis itu dari kemudian dari apa secara digital, karena ini juga bisa digital gitu atau? Sebenarnya benar, kami kan strategi bisnis digital ya. Cuman nggak cuma digital, ibaratnya kami juga ada strategi kayak sesuai dengan nama di low cost gitu kan. Jadi dengan biaya rendah tapi juga kami juga mempromosikan secara digital, jadi benar-benar kayak bisa hemat sih gitu. Berarti kita bisa tekan di biaya pemasarannya ya, biaya marketingnya ya. Tapi tetap bisa menjangkau pasar lebih juga banyak gitu karena secara digital. Nah, ngomongin soal bisnis pasti ada kita, kalau dalam ekonomi pasti ada ini ya, kayak pengorbanannya atau berapa biaya digunakan sebagai modal. Kalau ngomongin modal, ngomongin uang, pasti kita ngomongin tentang cash flow-nya. Atau berapa banyak sih aset tetap atau aset kerja yang dikeluarkan gitu untuk modal awal. Kalau untuk aset tetap sendiri itu berupa apa saja nih Bang Zidan? Kalau kan kayak produksi gini kan ya, ini paling kayak kamera, lensa, perlengkapan kayak lighting apa gitu sih. Atau kan sebenarnya kami sih nggak langsung beli langsung ya gitu, kayak per tahap kan awalnya hobi gitu kan, sesuai dengan kebutuhan ibaratnya kami butuh ini gitu.
total kan mungkin udah sampai 150 jutaan modalnya gitu. Itu pun kami bertiga sih digabungkan. Tapi pun kalau dipikir-pikir untuk hobi, untuk pemasukan juga 150 juta itu worth it nggak sih? Kalau based on hobi worth it ya, karena hobi ya. Kalau ibaratnya secara usahakan mungkin kurang. Ibaratnya kalau menurut saya usaha itu bisa kita di Pontianak ini juga ada sih penyewaan alat kamera gitu. Nah kan bisa tuh, nggak mesti kita punya barangnya, kita sewa saja, perawatannya tidak ada, kayak langsung kita pakai udah baikin gitu, kalau perlu nanti baru itu. Jadi lebih minim biaya sebenarnya, karena kami ini base-nya hobi, jadi kayak nggak apa punya sendiri. Oke, berarti total job atau cash outflow-nya itu sekitar 150 juta. Kalau menurut saya sih wajib-wajib aja sih, ya. Karena kita pakai untuk kesenangan diri, ternyata dapat pemasukan juga gitu. Udah ngomongin cash outflow, pasti ada cash inflow dong. Kalau misalnya kalau untuk cash inflow-nya itu kira-kira berapa sih? Kalau average revenue-nya aja deh. Average mungkin rata-rata per bulan 700 ribuan sih. Itu dalam 700 ribu berapa job tuh biasanya Bang? Tergantung ya, kan kalau ini ibaratnya freelance ya, mungkin sebulan tuh ada 2-3 job gitu, itu pun beragam gitu ya, ada yang foto, ada yang foto video, ada yang juga desain gitu, sesuai permintaan sih yang ada gitu. Berarti kalau 700 per bulan berarti dalam 1 tahun sekitar 8,5 juta. Ngomongin cash inflow ini, apakah dari Bang Sida sebenarnya dengan tim itu juga menentukan dalam 1 bulan targetnya harus berapa gitu? Kalau target pasti sih kami belum ada sih ya. Kayak emang benar-benar apa sih namanya, karena mungkin bawaan masih base atau kayak bawaan hobi gitu ya. Tapi mungkin ke depan bakal ada sih, kan akan kami sebut sekarang. Setelah kita tahu cash outflow dan juga cash inflow-nya, pasti ada juga berapa lama waktu yang digunakan untuk mengembalikan modal atau payment period. Nah, payment period kan dia adalah perbandingan antara cash outflow per cash inflow-nya. Jadi kalau 150 juta kita bagi dengan 8,4 juta itu sekitar 18 tahun. Berarti 18 tahun ya untuk mengembalikan modal 150 juta itu. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, kan mungkin barangkali ke depannya bisa diseriusin lebih lagi. Gitu sih. Karena masih sesuai dengan dasarnya itu hobi ya. Jadi tidak begitu terpikirkan gitu. Malah mungkin kayaknya kalau kami mikirkan harus mengembalikan uang, takutnya malah bukan fokusnya untuk karya itu tersebut ya. Malah kayaknya tertekan untuk harus nyari. Sebenarnya bagus sih, cuman karena kami ingin cuma bagus mementingkan karya, jadi karena ini bisnisnya dikatakan adalah bertim gitu, jadi dalam satu tim ada berapa orang? Kami awalnya hanya 3 orang ya, cuman baru-baru ini ada nambah 1 orang lagi untuk yang ngurus bagian sosial media, copywriting-nya gitu. Berarti berempat nih. Kalau berempat itu apakah ada bagian persenan modal atau sudah di bagian kerja? Awalnya kalau kami bertiga sih bagi rata aja ya, karena masing-masing ada modal masing-masing kayak itu kan. Tapi digunakan untuk orang bersama. Kadang juga bersama, kadang kami bedakan mana yang bersama, mana yang untuk pribadi gitu ya. Kalau sekarang semenjak berempat nih disesuaikan sih dengan pekerjaannya, karena ada 1 orang yang ibaratnya ada kerjaan yang beda sendiri gitu. Jadi disesuaikan lagi sih. Berarti kalau misalnya untuk pembagian pendapatannya ini gitu kan, apakah dibagi juga berdasarkan tingkat atau level kesulitan dari jobnya atau bagi rata ini sistemnya? Tingkat kesulitan sih. Kesulitannya gitu. Berarti kalau misalnya dalam sehari-hari job itu ada job apa aja sih biasanya itu Bang juga? Kalau saya sendiri ya, saya sendiri juga ngurus sosial medianya, lalu juga lapangannya istilahnya. Lapangannya tuh kayak yang ngambil foto video, lalu juga yang ngedit. Itu saya juga jual. Kalau kawan saya yang jualan itu lapangan,
murni lapangan, satunya lagi itu yang viewernya di belakang layar gitu. Ya. Nah, menuju pertanyaan terakhir, kira-kira analisis atau evaluasi dari Bang Zidan nih terhadap bisnis ini atau proyek ini, mungkin kelebihannya, kekurangannya, gitu. Mau dari Bang Zidan secara pribadi bagaimana? Kalau dilihat secara keuangan ya, mungkin tidak sehat ya. Iya, Sangat-sangat karena sehat. payback periodnya cukup lama ya. Lama kan. Mungkin kalau saya bilang sangat tidak sehat untuk secara keuangan, tapi untuk secara kepuasan diri sendiri gitu ya, usahanya sebenarnya usaha nggak bagus sih, usaha untuk kepuasan diri sendiri, jadi harusnya lebih diperbaiki lagi sih sistem-sistemnya, mungkin lebih jelas kayak target per bulannya berapa gitu kan, mungkin kedepannya bakal gitu terus. Lebih memasifkan pemasaran Ya, sehingga income-nya juga bakal lebih besar. Oke. Baik, jadi ini adalah hasil wawancara terhadap Bang Zidan selaku owner dari Low Cost Production di usaha digital dokumentasi editing. Nah, jadi kesimpulan bisa kita dapatkan di sini adalah bisnis ini merupakan usaha yang based on hobi. Nah, sehingga bisa kita katakan payment periodnya ini cukup panjang apabila dilihat dimulai dari cash outflow dan juga cash inflow-nya. Tapi karena ini merupakan based on hobi sehingga cukup worth it kalau untuk menjaga kesenangan pribadi atau kesenangan dari tim. Jadi selain bisa menyalurkan kesenangan, menyalurkan hobi, income juga tetap ada. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa bisa dikembangkan secara lebih masif lagi melalui teknik marketing dan teknik lainnya. Sekian wawancara pada hari ini Bang Zidan. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah bisa menjadi narasumber kami dalam pekerjaan ini, dan kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin kurang berkenan, dan juga terima kasih banyak atas waktu, partisipasi dan juga interaksinya.